Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kemudahan, diberikan taufik, inayah dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa sama-sama belajar di majelis ilmu ini, untuk sama-sama kita mengkaji apa-apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan saat ini sebagai amal ketaatan, amal kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil mizan kelak. Terlebih saat ini kita berada pada bulan yang sangat agung, bulan yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan haram atau bulan yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya 3 bulan berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, dan satu lagi bulan Rajab. Dan kita saat ini berada pada bulan Muharram, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila amal ketaatan kita lakukan maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan juga akan dilipat gandakan dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka hendaklah setiap kita untuk mengisi bulan Muharram ini dengan amal ketaatan. Terlebih di antara amalan yang sangat dianjurkan adalah memperbanyak puasa sunnah. Dan di antara puasa yang sangat ditekankan adalah puasa pada tanggal 10 Muharram. Ya, dan yang terbaik adalah dibarengi dengan tanggal 9 Muharram. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Maka ini sebagai pengingat di awal untuk kita semua, agar setiap kita berusaha untuk memanfaatkan bulan yang utama ini dengan memperbanyak amal ketaatan. Dan tidak ada ketaatan dan ibadah yang lebih agung daripada menuntut ilmu agama. Dan saat ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama mengkaji kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
pada pertemuan yang lalu di hari Sabtu pekan kedua kita sudah menjelaskan hadis as-sadis wa thalathun, hadis yang ke-36. Sudah kita jelaskan secara panjang lebar. Tersisa ma yustafadu minal hadis, faidah atau intisari yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Maka insyaallah pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan hadis ke-36 insyaallah taala. Maka supaya menyambung apa yang sudah kita jelaskan, maka kembali saya bacakan hadisnya, kemudian nanti kita masuk kepada ma yustafadu minal hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesulitan dari kesulitan-kesulitan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kesulitan-kesulitannya nanti pada hari kiamat. Ini sudah kita jelaskan juga panjang lebar. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan, ya, dan kemudahan di sini dalam masalah hutang, ya. Yang pertama, memudahkan, melapangkan urusan orang lain secara umum. Namun yang kedua lebih spesifik lagi, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan dalam masalah melunasi hutang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan urusannya nanti di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya nanti di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi, ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba jika hamba tersebut menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang meniti satu jalan di dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab-kitab Allah, wa yatadarasuna fima bainahum, kemudian mereka saling mengkaji, ya, kitab tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, malaikat akan diberikan ketenangan kepada mereka, ya, wa haffathumul malaika, malaikat akan apa? Mengelilinginya, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyebut hamba-hamba tersebut, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' nasabuhu, ya, dan barang siapa yang lambat karena amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh Allah nasabnya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, maka kita lanjutkan pembahasan kita kepada fawaidul hadis atau intisari dan faidah dari hadis yang bisa kita ambil. Di antara faidah ataupun pelajaran besar yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yaitu tentang al-hathu ala taisir alal mu'sir. Ya. Di antara faidah, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini tentang anjuran untuk memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan. Dan kesulitan di sini, kesulitan dalam apa? Membayar hutang. Karena yang pertama itu sifatnya lebih umum, yang kedua spesifik, lebih kepada memudahkan orang lain dalam melunasi hutang. Maka sebagaimana kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di hadis yang
Pertama, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurobi dunia. Siapa yang melepaskan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitannya di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya nanti pada hari kiamat. Jadi siapa yang melepaskan kesulitan seorang hamba di dunia, balasannya kapan? Hari kiamat. Tapi berbeda dengan orang yang memberikan kemudahan masalah hutang. Pahalanya 2. Ya, wa man yassara ala mu'sirin, siapa yang memudahkan ya orang yang kesulitan membayar hutang, pahalanya apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan di dunia dan di akhirat. Kita jelaskan kemarin kenapa? Karena memang memberikan penangguhan kepada orang yang berhutang kepada kita ini tidak mudah, berat. Siapa di antara kita yang tidak suka harta? Ya, ketika kita memudahkan hutang orang lain atau kita berikan penangguhan untuk tidak dibayar, ya, atau menangguhkan pembayarannya, maka tentu ini berat. Karena berat, maka pahalanya besar. Allah akan mudahkan di dunia dan di akhirat. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, terkait dengan memudahkan kesulitan orang untuk membayar hutang, para ulama menjelaskan, idza kana al-haqqu laka fataisir wajib. Apabila orang yang mengalami kesulitan untuk membayar hutang itu berkaitan dengan hak kita, maka di sini hukumnya wajib kita untuk membantu. Nanti akan kita jelaskan contohnya. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang keutamaan orang yang menangguhkan pembayaran hutang ketika orang yang berhutang kepada kita memang tidak mampu untuk membayar hutang. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah." Kata Allah, dan jika orang-orang yang berhutang itu dalam keadaan kesulitan, ya, maka berilah tangguh penangguhan waktu sampai dia berkelapangan untuk bisa membayar. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau sekiranya ada orang berhutang kepada bapak, anggaplah 1 juta, misal. Ya, atau kalau 1 juta terlalu kecil, 100 juta misalkan. Ya. Kemudian bapak sudah kasih tempo, saya kasih ini uang 100 juta, tolong dibayar, misalkan dicicil 3 kali pembayaran. Ya. Saya kasih tempo setiap per 3 bulan misalkan. Ternyata jatuhlah tempo dia harus membayar hutang kepada bapak. Ternyata kondisi orang yang berhutang tersebut mengalami pailit. Ya, mengalami apa? Bangkrut, tidak bisa bayar. Maka dalam hal ini sikap kita harus menolongnya dengan cara apa? Menangguhkan. Oke Pak, kalau begitu, kalau memang bulan ini Bapak belum bisa bayar, saya berikan penangguhan misalkan 3 bulan lagi. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki, usahanya kembali normal, silahkan nanti bayar ke saya. Jadi dalam hal ini para ulama mengatakan hukumnya wajib. Kalau memang betul-betul orang yang berhutang kepada kita dalam keadaan apa? Pailit. Bisa dipahami? Maka Allah mengatakan wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Ya. Jadi kalau orang yang berhutang kesulitan, tidak bisa bayar ke kita, maka hendaklah kita memberikan tanggungan sampai dia bisa lapang untuk bisa membayar hutangnya. Nah, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, wa min huna na'rifu khata'a ulaikal qaum alladzina yatlubuna al-mu'assirina wa yarfa'unahum lil qada' wa yutalibuna bihasbihim. Kata beliau, di sini kita mengetahui ada beberapa kesalahan dari orang-orang yang menagih hutang. Di mana terkadang orang terlalu memaksakan, dia menuntut hutangnya untuk dibayar, padahal sejatinya orang yang berhutang itu memang ke dalam keadaan bangkrut, tidak punya uang sama sekali. Sebagian orang karena merasa kamu berhutang, betul, dia berhutang kepada kita. Tetapi hilang nilai-nilai kebaikan karena terlalu memaksakan bahwa harus dibayar sesuai dengan jatuh temponya. Padahal orang yang berhutang tadi dalam keadaan apa?
kesulitan. Bahkan saking kesalnya dia, ya sudah kalau begitu saya akan laporkan ke pengadilan. Ya. Kata beliau ini kesalahan. Kenapa? Karena Allah tadi memuji orang-orang yang memberikan kelapangan waktu kepada orang yang betul-betul tidak bisa membayar hutang. Ini hukum asalnya. Ya. Jadi kalau orang memang berhutang kepada kita dan dia tidak mampu untuk membayar karena memang nggak ada lagi uang yang dia bayar, artinya betul-betul sangat dalam keadaan kesulitan dan bangkrut. Maka dalam posisi inilah hati kita bermain. Artinya apa? Memberikan kelapangan. Walaupun sekali lagi ini berat. Masalah harta siapa yang enggak? Ya, yang rela untuk apalagi mungkin jumlahnya besar kemudian dia bilang, "Ya sudah Pak, saya menangguhkan. Ya, Bapak boleh bayar nanti beberapa bulan ke depan sampai punya uang." Kan ini enggak semua orang diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk bisa memudahkan saudara muslimnya seperti ini. Makanya janji Allah pun besar. Ya, Allah akan mudahkan di dunia dan di akhirat. Maka ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Dengan sikap seperti ini bisa jadi Allah akan memberikan keberkahan harta kita, Pak. Memang berat, siapa yang enggak berat? Ya, menunda yang harusnya kita mungkin bulan ini dapat sekian puluh juta, tapi kita enggak dapat karena memang orang yang berhutang kepada kita enggak bisa bayar. Tapi mudah-mudahan kalau kita yakini, kalau kita bantu kesulitan orang lain, Allah akan bantu kesulitan kita di dunia dan juga di akhirat. Bisa jadi mungkin usaha kita makin maju. Mungkin Allah berkahi harta kita karena memang kita memudahkan urusan orang lain. Ya. Namun ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Fa in qala qail. Kalau ada orang bertanya, "Ustaz, bagaimana kalau dengan orang yang memang pura-pura pailit?" Ya. Tadi sudah dikasih waktu 3 bulan bayar. Pas sudah jatuh tempo dia bilang, "Afwan, ana bangkrut." Padahal dia cuma apa? Berbohong. Dia punya uangnya. Ini juga penyakit. Ya, sebagaimana kita tahu, zaman sekarang lebih susah menagih daripada memberikan hutang. Ya. Kadang ada sifat orang-orang yang memang sukanya berhutang dan susah untuk membayar hutang. Ini penyakit, nanti akan kita jelaskan. Di antara nasihat yang disampaikan oleh para ulama untuk tidak bermudah-mudahan dalam masalah hutang. Nah, kalau orangnya seperti ini tentu berbeda lagi. Ya. Jadi kalau ada orang yang sejatinya dia bisa membayar hutang, kemudian dia tunda-tunda atau pura-pura bangkrut, maka dalam hal ini apa? Tidak bisa kita berikan penangguhan. Maka hal ini boleh kita tuntut dia untuk membayar atau bahkan kita sampaikan kepada pengadilan. Ini boleh. Kenapa? Karena sejatinya dia mampu untuk membayar. Bahkan Nabi mengatakan, ya, orang yang memiliki kemampuan untuk membayar hutang tapi dia menunda-nunda, maka itu bentuk sebuah kezaliman. Ya, bentuk sebuah apa? Kezaliman. Jadi kalau sekiranya kita tahu bahwa betul-betul dia nggak pailit, dia ada uang tapi dia nggak mau bayar, dalam hal ini Anda punya hak untuk menagih, dan kalau dia tidak membayar maka boleh kita laporkan kepada apa? Pengadilan. Jadi kita membantu orang-orang yang betul-betul dalam keadaan kesulitan. Tapi orang mampu tidak mau bayar hutang, tagih. Itu hak Anda. Boleh kita tagih. Ya, boleh kita apa? Tagih. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, sedikit ya beberapa nasihat untuk diri saya pribadi dan kita semua terkait masalah hutang. Ini sebagai bentuk nasihat bersama. Bahwa berhutang dibolehkan atau tidak? Boleh. Ya, tidak ada larangan di dalam syariat kita ya untuk berhutang. Tetapi tidak bermudah-mudahan untuk berhutang pada sesuatu yang memang bukan menjadi kebutuhan yang mendesak. Bapak-bapak sekalian, Rasulullah SAW mengatakan, "Man faraqar ruh, ya, man faraqar ruhul jasada wa huwa bari'un min thalathah, dakhalal jannah minal kibri wal gululi wad dain." Kata Nabi SAW, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 perkara, ya, minal kibr, terbebas dari sifat sombong, terbebas dari sifat khianat, dan terbebas dari hutang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Ini nasihat untuk diri saya dan kita semua untuk tidak bermudah-mudahan dalam masalah hutang pada sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan mendesak. Rasulullah pernah berhutang? Pernah.
tetapi bukan untuk pada sesuatu yang bukan pada kebutuhan hidup. Jadi kita boleh berhutang ketika dalam keadaan yang memang mendesak dan itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak sekali peringatan, ya, bagi mereka yang menunda-nunda untuk membayar hutang atau bermudah-mudahan dalam masalah hutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun, qudiya min hasanatihi, laitha thamma dinarun wala dirhamun." Kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, ya, walaupun hanya 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya nanti pada hari kiamat. Ketika kita nggak mampu untuk membayar, maka kebaikan kita yang diambil untuk kita berikan kepada orang yang memberikan hutang kepada kita. Kenapa? Karena di sana di akhirat sudah tidak ada lagi yang namanya dinar atau dirham. Maka ini sebagai pengingat pada kita, kalau sekiranya kita mampu, percepat bayar hutang. Ya, jangan justru kita menunda-nunda. Memang ada banyak keutamaan orang yang memberikan hutang. Ada banyak keutamaan orang yang memberikan kelapangan bagi orang yang kesulitan membayar hutang. Tetapi kita yang berhutang pun harus sadar diri. Dan kita ingat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah hutang ini. Bahkan Nabi mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Sesungguhnya jiwa seorang mukmin itu masih tergantung di hari kiamat dikarenakan apa? Hutang yang belum dia lunasi. Ya, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan menggantung di sini bahwa urusannya masih menggantung, tidak ada hukuman baginya, tidak bisa ditentukan apakah dia selamat atau justru dia binasa sampai dia betul-betul melunasi hutangnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffi iyyahu laqiyallahu sariqa. Kata Nabi SAW, siapa saja yang berhutang lalu dia berniat tidak mau melunasinya. Ada orang hutang tapi dengan niat saya nggak mau melunasi hutang saya, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan seperti pencuri. Ya, sebagai statusnya sebagai seorang pencuri. Na'udzubillah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu peringatan kepada kita. Kalau orang dari awal berhutang kemudian gak ada niat untuk melunasi hutangnya, maka Allah akan hancurkan hartanya. Apa kata Nabi? Man akhoda amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta manusia, dia meminjam harta orang lain, kemudian dengan niat tidak ingin mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan dirinya. Ya, sehingga apa? Selalu merasa kurang. Sehingga selalu merasa apa? Berhutang dan selalu berhutang. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, hendaklah setiap kita berusaha untuk tidak bermudah-mudahan dalam masalah hutang. Bahkan orang yang meninggal dalam keadaan syahid sekalipun, ketika dia masih memiliki hutang, maka akan apa? Ditunda dulu dari masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Yughfaru lisyahidi kulla danbin illa dain. Sesungguhnya seluruh dosa orang yang meninggal dalam keadaan syahid akan diampuni oleh Allah kecuali dosa hutang. Maka jangan bermudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam masalah hutang, kecuali memang dalam keadaan kita mendesak dan kita butuh. Ya. Kemudian tadi ketika memang kita ingin membantu orang lain yang memang kesulitan, tidak bisa membayar hutang, maka ini kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, Nabi mengajarkan kepada kita, ya, doa agar kita terlindung dari banyak berhutang. Bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang terbaik di muka bumi ini, senantiasa membaca doa agar dihindarkan dari banyak berhutang. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala an, kana yad'u fis shalah. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa di akhir salatnya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari berbuat dosa dan banyak berbuat hutang. Ya, ini penting bapak-bapak sekalian. Perbanyak minta kepada Allah agar Allah cukupkan rezeki kita.
Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya seseorang itu apabila dia berhutang, ya, maka dia akan sering berdusta. Dan jika dia berjanji, dia akan mengingkari. Betapa banyak orang yang ditagih hutangnya, kemudian apa? Bohong udah. Ya. Ada uang, bilang nggak ada uang. Ya. Ada di rumah, bilang nggak ada di rumah. Kan begitu. Semakin banyak kebohongan-kebohongan. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah melindungi kita dan keluarga kita dari banyak berhutang. Jadi sekali lagi, bahwa hutang itu dibolehkan. Tetapi bermudah-mudahan dalam masalah hutang atau dari awal niat berhutang dan tidak mau melunasi hutangnya, maka Allah akan hancurkan hidup kita. Ini peringatan dari Nabi SAW untuk kita semua, dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ya, maka perbanyak doa kepada Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Ya, ini satu doa yang diajarkan oleh Nabi, karena Nabi, kalau sekiranya ada di antara kalian yang memiliki hutang sebesar gunung Ir, kemudian dia membaca doa ini, maka Allah akan mudahkan untuk melunasi hutangnya. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik, ya, waghnina bifadlika amman siwak. Perbanyak doa ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa melunasi hutang-hutang kita. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, sebagaimana tadi disampaikan, annat taisir 'alal mu'sir fihi ajran. Orang yang melapangkan kesulitan orang lain untuk tidak bisa membayar hutangnya, kemudian dia memberikan penangguhan, maka baginya 2 pahala. Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Pertanyaannya, kenapa yang membantu orang memberikan penangguhan untuk diberikan tangguh, ya, untuk membayar hutang itu pahalanya 2? Karena yang pertama alasannya, li'anna man nafasa al-qurbah azalaha faqad. Kalau orang membantu kesulitan orang, ya, itu cuma satu. Misalkan begini, Pak. Ada orang, ya, misalkan hari ini nggak punya uang untuk makan. Kemudian kita bantu. Ya sudah selesai, kita membantu kesulitan orang lain. Tapi kalau kita bantu orang yang punya hutang kepada kita, ya, kita sudah meringankan bebannya. Yang kedua, kita apa? Memberikan kesempatan kepada dirinya untuk apa? Untuk bisa membayar hutangnya. Artinya kesulitan kita lapangkan, dan juga kita berikan kemudahan supaya dia memiliki waktu untuk mencari uang dan bisa membayar hutangnya kepada kita. Kemudian yang kedua, sebagaimana kita jelaskan, bahwa ketika orang mengikhlaskan untuk memberikan penangguhan pembayaran hutang, ini kan gak mudah, ya, apalagi kalau sekiranya hutangnya itu besar, kemudian dia berikan waktu, ini kan Masya Allah. Bayangkan, Pak, ketika orang dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan bangkrut, memang gak ada uang sama sekali, kemudian ditagih hutang, kemudian kita bilang, ya sudah Pak, sekarang Bapak fokus aja cari uang, nanti urusan Bapak punya uang baru bayar ke saya. Betapa bahagianya orang tersebut. Kemudian mungkin timbul doa-doa kebaikan yang dia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan jadi apa? Kebaikan bagi kita. Maka sekali lagi, memang ini tidak mudah. Ya, makanya Nabi memberikan pahalanya begitu besar. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, di antara perkara yang penting juga dari hadis ini adalah al-hathu ala as-sitr 'alal muslim. Anjuran untuk menjaga aib seorang muslim. Ya. Sebagaimana Nabi mengatakan apa? Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menjaga aib seorang muslim, maka Allah akan jaga aibnya nanti kapan? Di akhirat. Ya, di dunia dan di akhirat. Ini juga pahalanya 2. Siapa yang menjaga aib seorang muslim, maka Allah akan jaga aibnya nanti di dunia dan di akhirat. Sebagaimana saya sudah sampaikan juga, bahwa betapa pentingnya kita agar Allah menjaga aib-aib kita. Kita semua tahu bahwa setiap kita punya aib. Yang kita malu kalau aib kita
didengar oleh orang lain atau diketahui oleh orang lain. Apalagi nanti di akhirat ketika Allah membuka seluruh aib-aib kita. Maka kita memohon kepada Allah, dengan kita menjaga aib saudara muslim kita, Allah akan jaga aib-aib kita nanti pada hari kiamat. Bukankah setiap kita punya aib? Bukannya setiap kita punya kesalahan yang kalau kesalahan itu diketahui oleh orang lain, itu akan menjadikan kita malu di hadapan mereka. Maka kita memohon kepada Allah dengan kita menjaga aib saudara muslim kita, mudah-mudahan Allah jaga aib kita di dunia dan juga aib kita di mana? Di akhirat. Kemudian terkait dengan masalah aib tersebut, ma'asyiral muslimin, para ulama membagi menjadi 3. Ya. Walakin dallatin nusus ala anna hada muqayyadun bima idza kana sitru khaira. Was-sitr salah satu aqsam. Menjaga aib seseorang itu ada 3. An yakuna khairan. 1, menjaga aib sebagai bentuk tindakan kebaikan. Nanti akan kita berikan contohnya. Yang kedua, an yakuna syarran. Menjaga aib sebagai tindakan yang buruk. Kemudian yang ketiga, la yudra ayakunu khairan am syarran. Yang ketiga adalah tidak pasti apakah langkah ini baik atau tidak. Kita ambil contoh. Contoh yang pertama, Bapak-bapak sekalian, menutup aib dalam rangka tindakan kebaikan. Contohnya apa? Misal Bapak-bapak melihat ada pada saudara muslim kita satu kebaikan. Artinya orang ini sejatinya baik. Rajin sholat berjamaah, rajin kajian. Orang soleh, orang rajin, orang baik. Namun kita tahu, setiap orang pasti pernah tergelincir kepada keburukan. Atau mungkin setiap kita pun ya akan tergelincir kepada keburukan. Ya. Dan tidak ada jaminan siapapun dia. Ternyata kita dapatkan bahwa orang tersebut ya qadarullah wa masyafa'al jatuh kepada satu keburukan, yaitu sebuah aib. Dan kita tahu. Maka dalam hal ini wajib bagi kita untuk menutup aibnya. Jelas? Jadi kalau ada orang hukum asalnya baik nih Pak. Masya Allah, soleh, orang baik. Namun qadarullah wa masyafa'al dia melakukan satu perbuatan buruk. Yang itu bagian daripada aib. Dan kita tahu bahwa dia melakukannya dengan ketidaksengajaan atau karena khilaf. Maka dalam hal ini hukumnya bagi kita wajib untuk menjaga aibnya. Jelas sampai di sini? Jadi kalau ada saudara muslim kita, ya pada hakikatnya orang baik, masya Allah, ya, kemudian ternyata tergelincir kepada keburukan karena kekhilafannya, di sini wajib kita untuk menjaga. Nah ini penting Pak. Kita hidup di satu zaman saat ini, di mana ketika orang melakukan sebuah aib satu saja, langsung kita sebarkan. Termasuk ini nasihat untuk kita dan untuk saya dan kita semua. Terkadang ini seringkali terjadi pada asatidzah. Ustadz itu manusia yang nggak mungkin sempurna melakukan kebaikan. Mungkin ada seorang ustadz, ya, tergelincir khilaf melakukan keburukan. Kemudian muridnya hanakannya satu keburukan langsung apa? Disebarkan aibnya. Allahul musta'an. Ya. Kadang kita ini lebih suka kepo ya dengan aib orang dibandingkan dengan aib kita sendiri, subhanallah. Kita ini lebih suka mencari-cari aib urusan rumah tangga orang dibandingkan aib rumah tangga kita. Kan kita hidup di satu zaman di mana orang pengen tahu aib keluarga orang. Gitu kan? Cari-cari, dapat disebarkan. Allahul musta'an. Termasuk ketika ini terjadi pada ya seorang ustadz atau siapapun itu. Kalau kita pandang dia orang yang soleh, orang yang baik, kemudian ternyata tergelincir kepada kesalahan, maka jangan langsung apa? Disebarkan. Atau aibnya apa? Diumbar di tengah-tengah umat. Betapa banyak kemudaratan yang nanti akan ditimbulkan daripada menyebarkan aib. Padahal mungkin namanya orang jatuh kepada kesalahan, tidak sengaja. Maka tugas kita adalah menasehati, bukan menyebarkan aib. Betapa banyak akhirnya bapak-bapak sekalian, orang akhirnya nggak mau lagi belajar, ya, karena hanya satu kesalahan ustadznya kemudian disebarkan. Ya, ini nasihat untuk saya dan kita semua. Karena kita hidup satu zaman di mana sekarang media untuk menyebarkan aib sangat terbuka. Ya, satu status yang Anda tuliskan lewat media sosial dibaca oleh ribuan orang akan menjadikan aib orang tersebut tersebar. Ya, maka hati-hati dengan lisan dan jari jemari kita.
Jaga aib saudara kita. Kalau sekiranya kita tahu orang tersebut adalah orang yang baik, orang yang saleh, kalau tergelincir kepada keburukan maka wajib bagi kita untuk menjaga aibnya. Ya. Kalau sekarang kan rasa-rasanya kalau orang tahu aib orang lain itu sebuah prestasi. Ya. Atau bahkan kalau nggak tahu, dicari tahu. Ini nasihat untuk kita semua bahwa kalau kita ingin ditutup aib-aib kita di dunia dan di akhirat, tutup aib orang lain. Ini kondisi pertama. Jadi kalau ada orang yang baik, orang yang saleh, ya, kemudian tergelincir kepada keburukan yang itu merupakan aib bagi dirinya, jangan kita sebarkan, wajib untuk kita tutupi. Kemudian yang kedua, menutup aib yang bisa menimbulkan bahaya. Contoh begini, ada orang yang biasa melakukan kemaksiatan, atau orang ini memang sering menyakiti hati orang lain, artinya buruk akhlaknya, ya. Dan kita tahu aib-aib orang tersebut, maka dalam hal ini kita jangan tutup aibnya, tapi kita bongkar aibnya dalam rangka untuk menasehati dan supaya kejahatannya, keburukannya tidak semakin tersebar. Caranya mungkin antum datang ke seorang ustadz, antum datang ke orang yang antum rasa dia bisa menjaga aman, antum bilang, Pak, si fulan akhlaknya A, B, C, dan D, ya, tolong antum nasihati. Ini kan kita membongkar aibnya, tetapi dalam rangka apa? Supaya orang tersebut bertaubat kepada Allah atau merubah sifatnya. Ini boleh atau tidak? Boleh. Jadi menutup aib bukan berarti kita menutup secara mutlak. Ada aib-aib yang harus kita buka, tetapi dalam rangka amal ma'ruf nahi mungkar. Jelas sampai di sini? Atau misalkan seperti pernah kita berikan contoh, ya, antum ingin menikahkan anak antum dengan orang lain. Kemudian tentu kita bertanya kepada orang terdekatnya, Pak, Bapak kenal nggak ke laki-laki tersebut? Ternyata si bapak ini tahu aib-aibnya. Boleh nggak disampaikan? Boleh. Tujuannya supaya apa? Menjaga keselamatan putrinya supaya tidak dinikahkan dengan orang yang buruk. Ini boleh. Ya, jadi menutup aib bukan berarti kita tutup. Kita tahu keburukan orang kemudian kita biarkan. Ini salah. Kalau ada keburukan orang lain dan kita tahu kalau dia dibiarkan, akan banyak keburukan-keburukan yang dia lakukan, akan ada banyak kezaliman-kezaliman yang dia lakukan, akan ada banyak kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Dalam hal ini Anda sampaikan aibnya kepada orang yang amanah yang bisa menasehatinya. Bisa dipahami? Baik. Keadaan ketiga, ya. Keadaan ketiga adalah kita tidak tahu ini aibnya harus disampaikan atau harus kita tutup. Artinya kita belum bisa menimbang ini baiknya ditutup atau disampaikan. Maka dalam hal ini hukum asalnya apa? Ditutup. Nggak boleh kita sampaikan. Jadi prinsipnya adalah kita harus menutup aib orang lain selama di sana tidak ada maslahat untuk membuka aibnya seperti contoh yang kedua tadi. Ya. Jadi yang ketiga, kalau kita pertimbangkan ini kira-kira saya buka aibnya atau tidak, maka hukum asalnya apa? Tutup. Ya, karena hukum asal menyebarkan aib adalah keburukan. Dibolehkan ketika ada maslahat tadi dalam rangka menasihati orang lain, dalam rangka supaya apa? Orang lain tidak melakukan kezaliman. Nah, itu baru boleh kita buka dan kita sampaikan sekali lagi kepada orang yang amanah. Ya, ada orang kadang diceritakan, Pak, tolong Pak ya, ini amanah, aib orang ditutup. Malah dia bongkar, ini khianat. Ini tidak amanah. Ya, jadi penting bagi kita untuk menjaga aib orang lain. Jadi prinsipnya adalah sebagaimana aib kita tidak ingin diketahui orang-orang lain, maka jaga aib orang lain supaya juga tidak diketahui oleh orang lain. Bisa difahami sampai di sini? Nah, kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong seorang hamba jika hamba tersebut senantiasa menolong saudara muslimnya. Maka dalam hal ini Bapak-bapak sekalian, lakukan hal-hal yang sederhana yang itu bagian kita menolong saudara muslim kita. Ya, ada orang mungkin ya kesulitan naik kendaraan, kita bantu. Ada orang sulit nyebrang di jalan, kita bantu. Bukankah itu kebaikan-kebaikan yang kecil namun pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dibantu oleh Allah, maka jangan berat tangan untuk membantu orang lain. Kalau kiranya kita ingin dibantu oleh Allah, maka bantu saudara muslim kita.
sebisa mungkin. Karena sejatinya selalu saya sampaikan bahwa kita adalah bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Ya, jadi kalau kita lihat hadis ini semuanya mengajurkan untuk apa? Menolong saudara muslim kita, meringankan beban hidup mereka, meringankan kesulitan, meringankan dalam masalah hutang dan lain sebagainya. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, dalam tolong menolong ini juga tentu ada kaidahnya. Tentu bukan berarti tolong menolong itu pada semua hal. Karena memang Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan permusuhan. Artinya begini, jangan sampai kita memahami hadis ini salah. Kan Nabi mengatakan, siapa yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudara muslimnya. Kemudian ada saudara muslim datang, "Pak, tolong bantu saya." Apa? "Saya mau bertransaksi ribawi. Tolong bantu saya." Kemudian kita bantu. Kan kata Nabi tadi kita bantu, ya seperti itu. Karena ada indikatornya, ada standarnya bahwa yang kita bantu dalam rangka alal birri wat taqwa. Atau seperti zaman sekarang, ya, untuk meloloskan sesuatu, ya akhirnya berbuat curang. Ya. Kita bantu orang lain supaya berhasil tapi dengan cara yang curang. Dan Nabi mengancam, "Man ghasyana falaisa minna." Siapa yang berbuat curang, kata Nabi, bukan bagian daripada golonganku. Kan sekarang kita hidup di satu zaman di mana segala sesuatu ya dibantu tapi dalam rangka keburukan. Ya, ingin lolos bisnisnya dibantu. Tapi bantunya dengan cara yang curang. Allah enggak kasih keberkahan. Ya, orang kan pengen lolos, jabatannya naik, bayar sekian. Ya, dengan cara-cara yang curang. Hak orang lain diambil. Ini menjadi ketidakberkahan harta kita. Ya, kadang orang menganggap udahlah, itu hal yang biasa. Kan ini Indonesia. Ya, kalau nggak pakai pelicin, ya nggak jalan. Ya jangan seperti itu. Ya, betapa banyak harta kita tidak berkah dikarenakan banyak kecurangan-kecurangan yang kita lakukan. Maka kita membantu saudara kita dalam rangka kebaikan. Adapun keburukan maka dilarang. Ya, keburukan itu dilarang. Kemudian ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang kondisi seluruh hambanya. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui hamba yang mampu untuk melapangkan kesulitan saudara muslimnya. Ya, sehingga Allah nanti akan memberikan kemudahan kepada hamba tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada orang yang memberikan kelapangan kepada orang lain yang tidak mampu membayar hutang. Maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah Maha tahu siapa yang menutup aib saudara muslimnya. Nanti Allah akan tutup aibnya nanti di dunia dan di akhirat. Artinya Allah Maha mengetahui satu persatu dari hambanya. Bahwa di sini memberikan pelajaran penting kepada kita, jangan pernah khawatir dengan kebaikan yang kita lakukan. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, tidak akan pernah luput dari catatan malaikat. Ya, antum bantu orang lain hari ini, insya Allah Allah akan bantu antum nanti di saat kita memang membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saya sampaikan kemarin bahwa keadaan yang perlu kita memohon bantuan Allah adalah bukan di dunia, tapi di mana? Di akhirat. Bahwa sekecil apapun kita pernah meringankan beban orang lain, sekecil apapun kita pernah meringankan kesulitan orang lain, insya Allah Allah akan balas nanti. Kalaupun kita tidak dapatkan di dunia, yang kita harapkan nanti kita dapatkan di mana? Di akhirat kelak. Maka jangan pernah khawatir dengan sekecil apapun kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain. Semuanya akan dicatat oleh Allah. Jangan pernah khawatir dengan kebaikan yang pernah kita lakukan dengan menutup aib orang lain. Karena Allah nanti akan tutup aib-aib kita nanti di akhirat kelak. Dan itu yang kita butuhkan. Ya, bagaimana malunya kita ketika Allah bangkitkan seluruh manusia dari yang pertama kali diciptakan sampai yang terakhir kali diciptakan. Kemudian Allah bongkar aib-aib kita yang selama ini kita tutupi. Ya, maka kita memohon kepada Allah dengan kita menutupi aib orang lain, mudah-mudahan Allah tutup aib kita. Itu yang kita harapkan. Oleh karenanya,
Kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Maha mengetahui semua keadaan kita. Sekecil apapun kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, tidak akan luput daripada catatan dan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, di antara pelajaran yang penting yang bisa kita ambil, annal jazaa'a min jinsil amal. Ya, bahwasannya balasan itu tergantung dengan amalan yang kita lakukan. Siapa yang membantu saudaranya, Allah akan bantu. Siapa yang melapangkan kesulitan saudaranya, Allah akan lapangkan. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aib kita. Ini namanya al-jaza min jinsil amal. Ya, bahwasannya balasan itu tergantung amalan yang kita lakukan. Kemudian di antara keutamaan ataupun pelajaran yang bisa kita ambil ya dari hadis ini tentang anjuran seseorang untuk menuntut ilmu agama. Ya, sebagaimana Nabi tadi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan saya sampaikan pada pembahasan yang lalu bahwa para ulama menjelaskan tidak ada jalan yang lebih mudah yang dapat memudahkan langkah seseorang menuju surga Allah daripada menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena dengan kita belajar ilmu agama, kita akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana yang sesuai dengan petunjuk, mana yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Maka selalu saya sampaikan, sempatkan di tengah kesibukan kita untuk duduk di majelis ilmu, karena akan sangat beda hasilnya orang yang belajar sendiri dengan orang yang belajar di majelis ilmu. Akan sangat beda. Beda dari sikap, beda dari kelembutan hati. Orang-orang yang senantiasa duduk di majelis ilmu, Allah akan lembutkan hatinya. Bukankah tujuan kita belajar di majelis ilmu untuk melembutkan hati kita? Bukan untuk memperkeras hati kita. Beda Pak, kalau orang cuma belajar dari buku, ya, dengan orang yang biasa duduk di majelis ilmu akan berbeda. Karena Imam Syafi'i mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kalian tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya adalah suhbatul ustad. Harus dibawa bimbingan ustad, bawa bimbingan guru. Betapa banyak orang salah pemahamannya atau rusak pemikirannya karena memahami dalil sesuai dengan logikanya. Ya, sesuai dengan logikanya. Makanya para ulama mengatakan mangkana syaikhuhu kitabuhu ya kana khata'uhu aktsar min shawabihi. Barang siapa yang menjadikan buku sebagai gurunya, maka dia akan lebih banyak salah dibandingkan benarnya. Betapa banyak orang rusak pemikirannya karena memahami dalil dengan logikanya sendiri. Beda kalau orang duduk di majelis ilmu. Paling tidak dia mendapatkan keberkahan. Selalu saya sampaikan, yang penting duduk di majelis ilmu. Mau tidur, mau senderan, ya, enggak apa-apa. Enggak paham pun enggak apa-apa. Yang penting dapat apa? Keberkahan ilmu. Dapat ketenangan, ya kan? Dikelilingi malaikat. Ya, dicintai oleh Allah. Dibandingkan orang belajar sendiri hanya dengan sekedar membaca. Maka bapak-bapak sekalian, sempatkan di setiap kesibukan kita minimal sekali sepekan duduk di majelis ilmu. Dan itu bagian daripada apa? Hiburan untuk diri kita dan juga sebagai penambah keimanan kita. Duduk di majelis ilmu sudah. Orang kalau setiap pekan rutin dia duduk di majelis ilmu, insya Allah akan terlihat perubahan-perubahan pada dirinya. Insya Allah. Ya, sama istri makin sayang. Ya, sama istri makin beda perlakuannya. Insya Allah lihat Pak nanti perubahannya. Orang-orang biasa duduk di majelis ilmu, Allah akan berkahi kehidupannya. Masalah demi masalah akan berkurang. Ya, uang gak ada pun tapi hati tetap bahagia. Insya Allah. Ya, Allah berikan ketenangan. Kan selalu saya sampaikan bahwa orang saat ini harus jauh-jauh pergi ke satu tempat untuk mendapatkan ketenangan. Padahal ketenangan hati itu ada di mana? Majelis ilmu. Ya. Sempatkan Pak, sejam 2 jam waktu kita untuk di majelis ilmu. Terlebih Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia dalam keadaan jihad di jalan Allah. Ya, nikmat Pak. Ketika Allah mudahkan kita bisa duduk di majelis ilmu itu nikmat, demi Allah nikmat. Enggak semua orang soalnya diberikan kemudahan untuk bisa duduk di majelis ilmu. Maka di sini ada anjuran ya dari Nabi SAW untuk senantiasa meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu agama. Kemudian Nabi mengingatkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Maka di sini al-isyarah ila niyyah al-khalisah. Pentingnya kita mengikhlaskan dalam menuntut ilmu.
Kenapa? Karena ikhlasnya kita dalam menuntut ilmu di antara sebab kita bisa mendapatkan ilmu dan paham ilmu. Ya. Jadi niatkan Bapak-bapak sekalian, Bapak datang ke majelis ilmu ini untuk belajar. Jangan ada niat yang lain. Ya. Karena keikhlasan inilah yang akan memberikan keberkahan pada diri kita. Ya. Karena para ulama mengatakan segala sesuatu yang diniatkan ikhlas karena Allah, maka dia akan langgeng. Akan langgeng. Ya, Allah akan mudahkan urusan-urusan kita yang lainnya. Maka perlu di sini mengingatkan bagi saya pribadi yang menyampaikan dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendengar untuk sama-sama kita mengikhlaskan datang ke sini untuk sama-sama belajar. Saya belajar, bapak-bapak belajar. Ya, kita semua sama-sama datang ke sini untuk mengharapkan keutamaan duduk di majelis ilmu. Ya, kita sama-sama mengharap kepada Allah mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi tadi. Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan langkah kita menuju surga. Kita berharap sebagaimana Allah kumpulkan kita saat ini di majelis ini, mudah-mudahan kelak kita juga sama-sama bisa berkumpul nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa bahagianya kita. Saat ini kita duduk dengan saudara-saudara muslim kita. Kemudian ketika di surga nanti dilihat, mana saudara muslim saya? Dulu yang duduk di samping saya ketika belajar. Kok sekarang tidak ada di surga? Kemudian dia panggil. Ya Allah, dulu dia sama-sama duduk dengan saya di majelis ilmu, ya Allah. Kita minta kepada Allah, ketika tidak ada, kita minta kepada Allah agar saudara kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan bahwa duduknya kita saat ini tidak lain dan tidak bukan untuk menambah wawasan kita terhadap ilmu agama. Karena sejatinya semua kemuliaan yang Allah jelaskan tentang keutamaan ilmu itu berkaitan dengan ilmu agama. Maka sekali lagi ini motivasi untuk diri saya dan kita semua untuk selalu semangat untuk menuntut ilmu agama. Kemudian ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga dari hadis ini, ya, annal umura biyadillahi azza wa jalla. Bahwasanya seluruh perkara itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa biyadihi at-tashil. Allah lah yang memudahkan urusan kita. Allah juga lah yang mempersulit urusan kita. Ya, maka hendaklah setiap kita meminta kepada Allah agar Allah mudahkan urusan-urusan kita. Karena semua perkara adanya di tangan Allah. Maka minta kepada Allah agar kita dimudahkan seluruh urusan kita. Kemudian ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Di antara pelajaran penting yang juga bisa kita dapatkan bahwa di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man salaka thoriqan, siapa yang meniti satu jalan. Di sini dijelaskan oleh para ulama ada dua maknanya. Meniti jalan memang secara hissi, ya artinya Bapak dari rumah jalan kaki atau naik kendaraan, ya berjalan menuju majelis ilmu, itu dianggap sebagai meniti jalan. Ya, atau maknanya adalah maknawi, yaitu Bapak meniti jalan dalam menuntut ilmu untuk memahamkan pemahaman kita terhadap ilmu agama. Dan itu semuanya dianggap sebagai langkah atau ikhtiar kita dalam rangka menuntut ilmu. Apakah dengan fisik kita Bapak datang ke sini pakai kendaraan atau jalan kaki, yaitu dianggap sebagai meniti jalan, atau duduknya Bapak saat ini di majelis ilmu supaya paham agama, itu juga sebagai salaka tariqan, meniti satu jalan dalam rangka menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum, di dalam hadis ini juga memberikan pelajaran penting tentang anjuran untuk mempelajari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalu saya sampaikan bahwa di kajian kita insyaallah tidak lepas daripada qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Ya, di majelis kita insya Allah yang kita ajarkan tidak lepas dari apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis Nabi, dan juga perkataan para sahabat dan generasi terbaik daripada umat ini. Insya Allah yang kita jelaskan tidak lepas daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada kekeliruan, maka mungkin itu kelirunya dari diri saya sebagai orang yang menyampaikan, atau memang karena kekeliruan daripada kekurangan yang ada pada diri saya. Tetapi insya Allah apa yang kita sampaikan tidak lepas daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mudah-mudahan karena niat kita mengkaji isinya adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah,
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tadi kan Nabi sampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, ya, mereka membaca Al-Qur'an, dan yang kita baca ayat-ayat Allah. Kemudian mempelajari, dan kita pelajari bagaimana tafsirnya, bagaimana pemahaman para sahabat tentang ayat-ayat ini, ya. Mudah-mudahan dengan itu kita termasuk orang-orang yang mendapatkan apa? Keutamaan. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga idofatul masajid ilallah tashrifan laha. Bahwa di hadis ini Nabi mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah. Disandarkan masjid ini dengan apa? Rumah Allah. Ini tujuannya adalah tashrifan, sebagai bentuk apa? Pengagungan, ya, akan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rumah Allah atau masjid adalah tempat di mana seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah bapak-bapak saat ini duduk di majelis ilmu, tentu yang kita pikirkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Kita pikirkan bagaimana kita bisa selamat di akhirat kelak, ya. Makanya saya bilang apa? Kalau kita duduk di majelis ilmu, insya Allah kita lupa terhadap hutang-hutang kita, ya kan? Lupa sudah kita masalah-masalah kita. Karena untuk apa kita duduk di majelis ilmu kalau yang masih kita pikirkan urusan dunia, kan begitu? Maka kita akan dapatkan ketenangan. Nah, nanti keluar dari masjid baru ingat lagi, hutang saya belum dibayar, ya, istri masih ngomel-ngomel misalkan, ya kan? Muncul ketidaktenangan dalam hati kita. Tapi kita duduk di majelis ilmu, kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga pernah dikeluhkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya Rasulullah, kenapa kalau kami duduk-duduk di samping engkau, yang kami ingat akhirat, ya, yang ingat adalah mati sudah. Bagaimana kita selamat nanti di akhirat. Tapi pas pulang ke rumah, ingat lagi dunia. Ini bukan cuma kita, Pak. Para sahabat juga pernah mengeluhkan hal ini. Ya, maka sempatkan tadi waktu kita untuk menghilangkan urusan-urusan dunia supaya kita ingat akhirat, dan itu tempatnya di mana? Majelis ilmu. Ya, tempatnya di mana? Di majelis ilmu. Kemudian, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, di antara pelajaran yang bisa kita dapatkan annas sakinah, bahwasannya ketenangan hati itu dapat diturunkan ketika kita membaca Al-Qur'an. Ya. Karena kita tahu bahwa siapapun yang dekat dengan Al-Qur'an, Allah akan muliakan hidupnya. Siapa yang dekat dengan Al-Qur'an, Allah akan lapangkan urusannya. Siapa yang dekat dengan Al-Qur'an, Allah akan perbaiki urusan-urusannya. Ya. Dan kita saat ini yang kita baca Al-Qur'an. Ya. Makanya beda. Kalau kajian isinya cuman hanya canda tawa, tidak ada yang dibaca ayat-ayat Al-Qur'an, ya sudah. Tidak ada ketenangan. Yang hanya ada apa? Rusak hati kita. Karena kita tahu Nabi mengatakan apa? La tukthiru ad-dhahika fa inna kathrata ad-dhahik tumitu qalba. Jangan banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa dapat mematikan hati. Tapi zaman sekarang kan orang lebih suka kajian itu yang isinya adalah apa? Canda tawa, lulucon, apalagi, ya, stand up komedi dan lain sebagainya. Sehingga orang pulang habis kajian hatinya nggak tenang, ya, hatinya justru malah rusak. Tapi kalau kajian yang isinya adalah yang dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, perkataan para sahabat, maka insya Allah mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita mendapatkan ketenangan, ya. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasannya anna husula hadats tsawab la yakunu illa idza ijtama'u fi buyutillah. Bahwasanya kita akan mendapatkan keutamaan tadi, ya, diturunkan ketenangan, diliputi oleh rahmat, ya. Malaikat akan menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama kita ketika itu dilakukan di rumah-rumah Allah, yaitu di masjid. Ya, kenapa? Karena masjid afdhalul baqa, ya, tempat yang paling afdal, tempat yang paling mulia, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah penjagaan malaikat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Di mana Nabi mengatakan wa haffathumul malaika. Malaikat akan meliputi kita. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, kalau para pejabat bangga yang menjaga mereka adalah, ya, para yang menjaga mereka orang-orang yang memang, ya, sudah terlatih, ya,
Maka kita harus lebih bangga lagi ketika kita duduk di majelis ilmu, karena yang menjaga kita siapa? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajaran juga yang bisa kita ambil adalah itsbatul malaikah. Bahwasanya adanya malaikat, dan malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang taat. Bahkan kita sampaikan ya, innalillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikri. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat khusus yang ditugaskan untuk mencari para penuntut ilmu. Ya. Fa idza wajadu man yadhkurunallaha azza wa jalla ya qalu ta'alu halummu ila hajatikum. Ya, kalau sekiranya malaikat tersebut sudah berkeliling kemudian mendapatkan orang-orang yang duduk di majelis ilmu, mereka mengatakan halummu ila hajatikum. Minta kebutuhan-kebutuhan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan orang yang duduk di majelis ilmu. Allah sampai merintahkan malaikat khusus, tugasnya apa? Berkeliling cari orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, maka kita harus berbangga diri. Ya, yang mencari kita siapa? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicatat si fulan. Makanya apa kata Nabi? Wa dzakarahumullahu fiman inda. Allah akan menyebut si fulan. Mungkin kita tidak terkenal di dunia, tapi mudah-mudahan terkenal di penduduk langit sana, karena si fulan rajin duduk di majelis ilmu, si fulan biasa belajar ilmu, si fulan dan si fulan. Ya, kita mungkin tidak dikenal oleh orang-orang di dunia ini, tetapi kita terkenal di makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya di langit sana. Ini keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang menuntut ilmu agama. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, yang terakhir beliau menyampaikan bahwa ya terkait dengan masalah nasab. Nabi mengatakan di hadis ini ya, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ya, bahwa nasab tidak akan bermanfaat bagi seseorang jika ia tidak mengerjakan amal soleh. Artinya apa? Jangan sampai kita terlalu membanggakan nasab kita. Nasab kita tidak akan pernah menolong kita. Oh, saya keturunan darah biru. Oh, saya keturunan ya ini dan itu. Kemudian dia merasa dengan saya memiliki keturunan dan nasab saya yang tinggi, saya akan masuk surga. Tidak ada yang menentukan. Ya, nasab yang tinggi tidak menentukan dia bisa masuk surga. Nasab yang mulia tidak menjamin dia bisa masuk surga. Oleh karenanya perlu kita yakini bahwa yang menjadikan kita bisa masuk ke dalam surga dikarenakan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah, bukan karena nasab kita. Jangan sekali-kali membanggakan nasab kita. Sehingga apa? Ketika orang membanggakan nasabnya, dia akan merendahkan orang yang di bawahnya. Dan sudah kita jelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwasannya innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik dan jasad kalian, akan tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Maka jangan pernah sekali-kali merasa bahwa saya punya nasab yang tinggi dan saya akan pasti masuk surga. Tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan. Karena kemuliaan seseorang bukan pada nasab, bukan pada fisik dan jabatannya, tapi pada ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, maka Nabi mengatakan barang siapa yang menunda amalnya, maka tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. Ya, bukan berarti kalau saya nasabnya mulia, keturunan ini dan keturunan itu, kalau saya amalnya sedikit jadi naik amal saya karena saya nasabnya mulia. Tidak bisa. Nasab tidak bisa menjadikan amal seorang menjadi banyak, tidak ada. Ya, jadi jangan pernah sekali-kali membanggakan nasab kita. Oh, saya keturunan ini, keturunan itu, saya masuk surga dan saya lebih mulia daripada yang lain. Sehingga ini menjadikan seorang memiliki sifat apa? Sombong. Ya, nasab ya jelas memiliki pengaruh dan keistimewaan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu iya, tetapi untuk urusan amal tidak berlaku. Ya, orang mungkin punya kedudukan, punya nasab tinggi, yang mungkin akan dihormati orang-orang lain. Tetapi urusan amal tidak akan menjadikan amalnya sedikit jadi banyak karena nasabnya mulia. Ya, jadi Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa nasab itu tidak menjadikan amal seseorang akan menjadi lebih banyak. Maka Nabi mengatakan khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Ya, yang terbaik di antara kalian semasa jahiliyah adalah yang terbaik masa Islamnya, jika mereka memiliki pemahaman dalam masalah ilmu agama. Ya, jadi
Betul nasab memiliki pengaruh di kehidupan dunia, ya. Makanya kita tahu bagaimana dulu bangsa Arab membangga-banggakan nasab mereka. Ya, memang memiliki pengaruh dalam kehidupan di dunia, tetapi bukan berarti karena nasab seseorang tinggi kemudian pasti dia akan masuk surga, kemudian amalnya akan bertambah karena nasabnya. Ya, karena nasabnya. Oleh karena itu, ya ini memberikan pelajaran penting kepada kita, jangan terlalu membanggakan nasab dan keturunan. Karena sejatinya yang menolong kita bukan nasab dan keturunan, tetapi amal kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan insyaallah taala kita akan masuk ke pembahasan hadis yang ke-37 insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan umur kepada kita semua. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat baik. Ya, mana yang paling baik? Memberikan penundaan tempo pembayaran atau mengikhlaskan? Kira-kira yang paling mana yang paling besar? Masya Allah. Jawabannya mudah Pak ya, realisasinya sulit. Nah, tentu dalam hal ini mengikhlaskan jauh lebih besar pahalanya. Kenapa? Kalau kita mengikhlaskan berarti kita betul-betul menghilangkan kesulitan yang ada pada saudara kita. Betul atau tidak? Ya. Kalau kita memberikan penundaan tempo pembayaran itu kebaikan. Tetapi kan orang masih punya beban harus untuk membayar. Belum sempurna kita memberikan kelapangan kepada saudara muslim kita. Kalau ditanya mana yang lebih afdol, tentu mengikhlaskan. Walaupun sekali lagi itu tidak mudah. Kalau ditanya mana yang lebih afdol, jelas lebih afdol kita melunasinya. Supaya apa? Supaya juga kita berharap tidak menjadi beban pada saudara muslim kita, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Nah, dari sisi kebaikan atau wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, mohon masukannya dan nasihatnya bagaimana jika membantu orang untuk kegiatan bid'ah atau kegiatan yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dan kita tidak mengetahuinya atau tahu tapi dengan perasaan tidak enak. Ya, tentu sebagaimana saya sampaikan, hukum asalnya seorang mukmin tidak boleh membantu dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kalau sekiranya kita tidak tahu, ya tentu tidak dianggap sebagai dosa karena kita tidak tahu. Tapi kalau tahu, itu yang jadi bermasalah dan itu bisa menjadi bagian daripada tolong-menolong dalam keburukan. Ya, ini perasaan tidak enak ini. Ibu-ibu atau bapak-bapak merasa tidak enak di dunia atau merasa tidak enak nanti di akhirat. Kan begitu. Antum merasa tidak enak di dunia, itu mungkin paling dicaci, dimaki, dihina. Ya. Tapi kalau kita tegas, kita nggak mau bantu, ya sudah. Ya. Kita akan selamat di mana? Di akhirat. Ya, perasaan tidak enak ini perasaan yang banyak muncul di warga kita. Ya, enggak enak padahal itu kemaksiatan. Yang enggak enak inilah nanti yang membuat kita enggak enak nanti di akhirat. Ustaz, jika suami sudah bekerja tapi penghasilan suami tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bagaimana sikap istri? Ana takut akan dituntut di akhirat nanti. Siapa yang dituntut? Suami atau istrinya?
Baik, yang pertama tentu ya seorang istri harus bersikap qanaah. Ya, qanaah itu berarti kita menerima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau sekiranya seorang suami sudah bekerja dan dia sudah berusaha semaksimal mungkin tapi ternyata penghasilannya tidak mencukupi, maka sikap pertama seorang istri adalah ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki itu tentu berbeda-beda. Ya. Tentu berbeda-beda. Maka dengan kita ridho berarti kita membantu suami kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sampaikan pada pembahasan sebelumnya bahwa betapa banyak seorang suami akhirnya melanggar perintah Allah karena tuntutan dari istri dan keluarga. Ya, maka yang pertama adalah ridho dan qanaah dengan rezeki yang Allah berikan kalau suami sudah berusaha maksimal. Beda halnya kalau suami tidak mau usaha, ini salah. Kalau suami sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata penghasilannya pun masih tidak cukup, maka kita bantu suami kita. Salah satu supportnya adalah ridho dan qanaah dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bantu suami dengan cara berdoa. Minta kepada Allah agar suami kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Kalau kita semakin menuntut, ya, penghasilan gak nambah, yang ada dosa yang nambah. Kan begitu. Betapa baiknya kalau seorang istri senantiasa mendukung suaminya. Kalau suaminya memang betul-betul sudah maksimal, ya mau bagaimana lagi? Kemampuannya sudah sampai di situ, ya, maka cara kita adalah menerima. Kalau kita menerima, ini akan menjadi kebahagiaan bagi kita. Kemudian yang berikutnya, ya, tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencukupi kebutuhan kita, ya. Karena sejatinya yang mencukupkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Anda takut akan dituntut di akhirat. Anda enggak paham. Siapa yang takut dituntut? Ya, suami atau istrinya? Ya. Kalau istrinya memang senantiasa selalu berusaha, ya, menerima dan ridho, maka insya Allah tidak dituntut. Tapi yang jadi masalah ketika istrinya selalu menuntut. Ini nanti akan dituntut di akhirat. Ya. Atau suaminya yang enggak mau bekerja, ini yang akan dituntut suaminya nanti di mana? Di akhirat. Baik. Afwan Ustaz, pertanyaan keluar dari tema. Bagaimana dengan kejadian kemarin malam, anak laki-laki kami umur 10 tahun bermimpi bertemu dengan Rasulullah, tetapi tidak terlihat wajah beliau. Hanya anak saya yakin bahwa itu Rasulullah. Dalam mimpinya, Rasulullah mengetuk pintu rumah kami, mengantarkan 1 ekor unta dan kambing yang banyak. Rasulullah tidak berbicara apapun, seperti buru-buru dan langsung pergi. Apa sikap terbaik kami sebagai orang tua untuk menanggapi cerita mimpi anak tersebut? Apakah itu benar Rasulullah? Karena dalam mimpi tersebut wajah beliau tidak terlihat. Baik. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa terkait mimpi bertemu dengan Rasulullah, bahwa seseorang mampu untuk bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, maka itu benar, karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Namun yang jadi pertanyaan, ya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa itu Rasulullah? Para ulama mengatakan boleh seseorang mengatakan saya pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah, boleh. Tetapi dia tahu tentang ciri-ciri Nabi. Dan kita tidak mungkin tahu tentang ciri Nabi kita belajar. Salah satunya kita baca misalnya kitab Syama'il Muhammadiyah. Artinya begini, ketika orang mengatakan saya bertemu dengan Nabi, kita harus percaya dan tidak boleh kita mendustai. Tetapi ketika dia bicara misalkan bagaimana di mimpinya ketemu Nabi misalkan, ya, gambarannya misalkan jenggotnya nggak ada, misalkan, ya, tubuhnya pendek, maka ini jelas bohong. Karena dia tidak tahu sifat Nabi secara khusus. Nah, wallahu taala alam, anak ibu yang 10 tahun ini pernah belajar atau tidak tentang sifat-sifat Nabi? Bagaimana fisik Nabi? Lalu bagaimana dia memastikan bahwa itu Nabi SAW, apalagi wajahnya saja tidak melihat? Ya, jadi kalau ada orang mengatakan saya melihat Nabi, maka kita harus percaya. Tetapi kita tanya dulu, bagaimana yang kamu lihat? Wajahnya seperti apa?
ya, ciri-cirinya seperti apa. Kalau yang dia sebutkan ciri-cirinya sesuai dengan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang fisik beliau, tentang akhlak beliau, maka kita harus benarkan karena syaitan tidak bisa menyerupai menjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang disebutkan oleh anak ibu atau bapak tadi, tentu wajahnya saya tidak bisa dilihat seperti apa. Ya, lalu bagaimana kita bisa mempercayainya? Karena anak ibu sendiri tidak bisa menjelaskan ciri-ciri tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena wajahnya saja sudah tidak terlihat. Jadi bagaimana sikapnya? Sikap kita sebagai seorang orang tua kepada anak, bilang ya bahwa tanya dulu, ya mimpinya seperti apa, wajahnya seperti apa. Kalau tidak bilang wajahnya tidak terlihat, maka ya tentu tidak bisa kita katakan bahwa anak kita tadi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka sikap kita orang tua motivasi saja. Oh iya nak, kalau kamu pengen ketemu Nabi, kamu pelajari ya tentang sirah Nabi. Kamu baca lagi ya tentang sirah Nabi. Ya, mudah-mudahan nanti betul nanti ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ciri-ciri yang kamu pelajari. Ya, sesuai dengan ciri-ciri yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ciri-cirinya dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Wallahu ta'ala alam, saya rasa cukup itu yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.